Risiko dan dampak dari operan yang tidak efektif. Ini berdasarkan dari WHO yang diambil dari di Amerika Serikat ya. Jadi masalah utamanya karena pasien sering berpindah antar unit, antar dokter, antar perawat gitu ya, karena ada gonta-ganti kan, dia pindah dari IGD ke ruang rawat inap, dari IGD ke ICU, nanti di rawat inap harusnya DPJP utama dokter Rizky berubah jadi ke dokter Rifki gitu misalnya. Jadi banyak sekali perpindahan, itulah yang menyebabkan adanya risiko keselamatan yang meningkat pada setiap perpindahan. Ya, that's why di standar akreditasi Kemenkes RI, setiap pasien berpindah tempat ada form yang diisi, namanya form apa? Kapan form transfer itu diisi? Sebelum pasien pindah dan setelah pasien diterima di unit selanjutnya. Jadi even teman-teman transfer pasien dari ranap mau ke ruangan radiologi untuk CT scan, standarnya adalah dilakukan pemeriksaan before dan after. Saat sebelum ditransfer pasien TTV-nya 110/80, pas sudah nyampe di ruangan CT scan, berapa? Orang radiologi pada saat menerima bagaimana kondisinya. Itu namanya transfer, maka setiap perpindahan pasien, jadi tidak ada blank spotnya. Ya, jangan dikira kalau pasien, emang pasien bisa memburu kalau pindahnya dari ranap ke ICU doang. Emangnya pasien bisa memburu kalau pindahnya dari ICU ke ranap doang? Enggak kan? Bisa nggak? Apakah semua pasien yang mau CT scan adalah pasien stabil? Jawabannya tidak. Ada nggak pasien yang CT scan yang on venti? Mungkin nggak Bang Indra ada pasien CT scan on venti? Atau dia MRI pakai venti? Nggak mungkin. Kalau nggak mungkin maka tidak akan diciptakan adanya ventilator yang bisa masuk ke MRI. Kenapa diciptakan ada ventilator bisa masuk ke MRI? Karena bisa pasien dilakukan MRI dalam kondisi terventi. That's why setiap perpindahan pasien harus dilakukan monitoring, harus dilakukan transfer, serah terima. Jadi kita selalu tahu kondisi pasien, kita nggak bisa lepas tangan. Ini pasien dari ICU tadi pas di ICU stabil kok dia gitu kan. Udah pakai support, udah pakai topangan, nyampe di ruang CT scan pasiennya kardiak arrest. Karena tidak ada yang ngecek pada saat di ruang CT scan. Itu yang sering terlewat. Kalau misalnya dari ruangan ranap ke ruangan ranap, saya yakin semua pasti sudah melakukan. Tapi yang ke ruangan penunjang, bukan hanya di rumah sakit ini, di rumah sakit mana-mana pun juga banyak sekali yang tidak melakukan. Padahal dalam standarnya itu seharusnya dilakukan. Kemudian, komunikasi operan jaga sering tidak lengkap atau disalahpahami, menyebabkan kesalahan perawatan, pengobatan tidak tepat hingga cedera pasien ya. Komunikasi operan jaga sering nggak lengkap atau disalahpahami. Kadang-kadang kita menggunakan singkatan-singkatan yang belum tentu semua orang tahu. Ya, jadi biasakan menggunakan bahasa yang semua orang paham. Karena kalau kita pakai singkatan-singkatan tuh seringkali tidak paham. Jadi kita tuh tidak boleh dalam operan itu menggunakan persepsinya tuh persepsi pribadi itu nggak boleh. Ya, jadi datanya menunjukkan 11% kejadian tidak diinginkan di Australia adalah karena masalah komunikasi. Lebih tinggi daripada karena kurang keterampilan klinis. Komunikasi buruk menjadi penyebab utama sentinel events di Amerika Serikat. Jadi ya, kalau misalnya kita nggak terampil-terampil banget tapi kita bisa berkomunikasi, itu pasien selamat kok. Yang berbahaya adalah kita tidak bisa berkomunikasi. Kemudian ya, isu yang terkaitnya adalah budaya kedokteran yang lebih menekankan kemandirian daripada kerja tim, kemudian banyaknya spesialisasi membuat semakin banyak pihak terlibat, sehingga komunikasinya semakin rumit, hambatan bahasa dan juga literasi kesehatan yang rendah, dan juga kurangnya pendidikan formal tentang teamwork dan komunikasi. Makanya sekarang kita buatin ya pendidikannya tentang teamwork dan komunikasi.